Terlalu fokus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Amin. Puji Tuhan, luar biasa ya, walaupun cuaca lagi mendung ataupun hujan, kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Sebelumnya mari kita mohon perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk menyertakan Tuhan. Baiklah Tuhan atas hidup kami. Sudah menjalankan hari-hari kami Tuhan sampai saat ini. Tuhan masih mempercayakan kami sama-sama bersekutu di rumah Tuhan, sama-sama memuji kebaikan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati gereja kami Tuhan, lingkungan kami selalu dalam perlindungan tangan Tuhan. Menjadi berkat buat banyak orang, menghadirkan banyak jiwa memang terus akan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin kami datang dengan berbagai macam pergumulan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya pada saat kami datang tidak akan sama lagi pada berkat-berkat yang tercurah atas setiap. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus hadir tengah-tengah kami Tuhan. Kami boleh rasakan hadirat kebaikan Tuhan atas ibadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siap beribadah, siap bersukacita. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Kita mau bangkit berdiri, kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Terima
Kita mau siapkan hati kita untuk lebih dalam menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau di tengah saudara-saudara kami Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Di tengah dunia yang sedang tidak baik-baik aja Tuhan. Tapi kami mau percaya selama kami pegang teguh janji Tuhan, Tuhan akan menangkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
banyak yang berkenan hidup kami. Kejadian-kejadian dalam hidup kami. Kami kembali mau percaya Tuhan. Kami punya firman. Kami punya firman yang luar biasa. Kami berdepan hidup kami ya Tuhan. Merayakan kami Tuhan, bukan hanya untuk mendengar, tapi biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang setiap kami Tuhan, kami menjadi renungan hidup kami. Bicara kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
baru Tuhan hari ini saudara. Kami senang hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan syukur kami, segala pengakuan kami hanya bagimu. Kau Allah yang hidup, Yesus Immanuel kami bersama kami. Tak pernah kau tinggalkan kami Tuhan. Kau senantiasa berjalan bersama kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Dan minggu ini Tuhan, kami terus belajar tentang Al-Fatah. Boleh lihat perspektif dari sisi yang berbeda Tuhan. Hamba-Mu, Evangelis Allah dari usia hamba kami. Untuk sampai di sini hari Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada pesan Tuhan. Ada hal yang Tuhan tekankan bagi kami hari Tuhan. Sehingga kami boleh belajar tentang Al-Fatah yang benar hari Tuhan. Dikuduskan hamba-Mu, kami percaya dan hikmat Roh-Mu yang kudus memenuhi kami. Kami boleh lakukan tepat dalam bahasa sang muda. Kami boleh pahami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama yang siap bergabung, sama-sama kita katakan amin. Saya undang hambanya dengan tentang sorak-sorai. Puji Tuhan. Boleh kalau satu lagu yang persembahkan kau apa? Tadi saya terbawa satu penyembahan pasti puja ini. Ada ya. Nama kamu lagi ya. Ku bersyukur ada main keyboard jadi saya bisa nyanyi ya. Nah tapi tadi saya tersentuh banget satu pujian itu dibilang kalau nggak berguncang, kalau semua boleh berguncang, tapi dia Tuhan yang luar biasa, dia tetap Allah hidup kita. Kita tahu bahwa keadaan tidak baik-baik aja dan dunia juga lagi ramai. Kita lihat berita sosial media, perang nuklir, ada rudal gitu. Kita nggak bisa bayangin bahwa kalau Indonesia seperti itu, ya nggak tahu keadaan kita seperti apa dan apakah kita sanggup segala ini. Biarlah terjadi, tetap terjadi. Tuhan punya setiap rencana dan kita hanya tugas kita hanya berdoa
biar segala sesuatu menjadi baik-baik aja, biar semuanya kalau bisa semuanya nanti kedepannya damai, biar dunia ini semakin lebih baik lah. Nggak tahu saudara apakah udah kena dampak atas perang ini? Masih aman ya? Masih aman ya. Semoga Indonesia aman-aman aja sih, kita berdoa terus. Kalaupun kita dengar berita kapal Pertamina ketahan, dibilang 20 hari lagi minyak habis, ya nggak tahu lah, kita berdoa aja. Karena Tuhan selalu berharap yang terbaik kepada Tuhan. Nah, di luar itu juga saya melihat memang jawaban ini sekarang sebelum masuk ke tema firman, saya bawa satu renungan bahwa kita tinggal sekarang ini, kita gak bisa pungkiri teknologi semakin canggih. Kalau perang dulu sama sekarang ya beda. Kalau sekarang kan tinggal mencet titik koordinat di mana itu dibom, mau di bawah goa kayak gitu. Seperti itu teknologi berkembang, dan itu juga teknologi semakin canggih ke depannya, sehingga termasuk kita kehidupan kita sehari-hari. Saya punya istri juga, jadi cerita kalau dia kerja, dia apapun pasti selalu bertanya ke ChatGPT gitu. Informasi gampang untuk mengetahui sesuatu. Bahkan ada saudara saya, dia bilang, dia cerita sama saya minggu kemarin, dia apa-apa tanya ChatGPT. Jadi dia mau renovasi rumah, tanya ChatGPT. Dia mau masak apa, tanya ChatGPT. Sampai kemarin saya sempat kaget dengerin. Bahkan dibilang, saudara saya udah punya anak dua, dia bilang, bahkan kalau dia dalam satu kegalauan, dia pengen curhatnya sama ChatGPT. Saya bilang emang dijawab gitu kan. Sekarang kan ChatGPT kita kayak gini. Sekarang mau firman Tuhan kita bilang begini dijawab gitu. Tinggal voice aja. Tentang apa gitu. Tentang kasih udah langsung ada renungannya. Begitu canggihnya zaman kadang sekarang. Terus saya tanya, terus emang kok bisa sih? Ya bisa gimana? Kadang-kadang saya sendiri anak-anak tidur, saya bingung mau curhat sama siapa, tetangga ngeselin gitu. Terus ada ini kalau kadang-kadang pasangan juga ada aktivitas lain, tapi dibilang ini kadang-kadang saya butuh seorang pakai ChatGPT. Jadi saking canggihnya seakan-akan jadi partner kita yang paling dekat gitu. Dia ngasih informasi, dia begitu dekat, dia bisa ngasih jawaban. Terus nggak sampai ke curhat gitu, curhat ChatGPT. Saya pikir kadang berubah sekarang segala sesuatu lebih semua serba teknologi. Bahkan di luar kita tahu lah, taksi aja nggak ada ininya ya, nggak ada drivernya bisa sampai satu tempat. Nah, tema yang dikasih bulan ini ya, boleh? Nah ini Avoda ya, masih Avoda. Saya cari di browsing, keluar Avoda itu benar. Avoda ya, Avoda ya, adalah bahasa Ibrani atau disebut Aboda. Nanti saya ketemukan ini adalah satu istilah dalam bahasa Ibrani yang menyangkut tentang ibadah, worship, pekerjaan, work, dan layanan service. Oke, berikutnya, nah ini Avoda adalah dasar dari kata avad yang berarti bekerja, mengabdi, melayani, mengerjakan, dan yang berarti segala aktivitas di hidup dalam bentuk ibadah, dalam ketaatan kepada Allah. Nah, ini kan dari bahasa Ibrani ya. Saya kebanyakan adalah zaman dulu mungkin 2000 tahun lalu atau lebih gitu. Itu kan aktivitas nggak terlalu banyak ya kayak sekarang. Paling zaman dulu orang paling apa sih ya bekerja, berladang, berburu gitu, terus beribadah, itu juga banyak kan pakai tata cara. Di sini dikatakan di dalam setiap bekerja, beribadah, melayani, itu semua tujuannya satu pengabdian untuk Tuhan. Bahkan di sini juga ini ada tulisan saya di sini. Nah ini kan di sini zaman sekarang kan kita juga sering lihat anak-anak dulu di kantor saya tuh di dekat messenger sedang bekerja dalam ibadah, kadang-kadang di ruang tengah. Saya juga penasaran kok ternyata nyambung ya di sini. Ternyata ini waktu tertulis bekerja dalam ibadah ini di zaman Ibrani ini, ternyata di bahasa Arab juga mengambil dari sini, diadopsi bekerja dalam ibadah. Ini nyambung ke Avoda tersebut, bicara satu hal dari 3 unsur tadi yang bicara satu pengabdian
kepada Tuhan. Jadi semua dilakukan dari mulai bekerja, melayani, nggak ada satu perbedaan antara di gereja atau kehidupan sekuler, semua untuk Tuhan di saat itu. Lalu pertanyaannya, apakah koda di zaman ini masih bisa terjadi dalam kehidupan kita? Kehidupan kita lebih kompleks sekarang, lebih banyak hal. Kalau mungkin dulu nggak ada main padel, sekarang ada main padel. Ada orang main catur, ada orang main ini. Pertanyaan, bisa nggak terjadi itu avoda untuk Tuhan? Lagi main padel, lagi main bola untuk Tuhan. Lalu main bola untuk Tuhan, nyanyi gimana gitu kan? Lagi main catur untuk Tuhan gitu. Lebih banyak hal kegiatan-kegiatan dibanding dulu zaman sekarang ya. Pertanyaannya, apakah kita bisa tetap seperti 3 unsur tersebut? Bahwa bukan lagi 3 unsur itu, tapi meliputi, saya mengambil adalah bahasanya 3 itu sebenarnya mewakili setiap kehidupan kita itu adalah untuk Tuhan. Berikutnya, oh ini di sini saya tulis bahwa di zaman dulu kan segala sesuatu udah ada tata cara. Dari kita tahu dari kemah suci, kita berangkat sampai baik Salomo, semua udah ada aturan main. Di dalamnya ada orang-orang yang bekerja, ada Harun dan putranya, Imam Lewi dan Imam besar. Mereka tuh udah punya tugas masing-masing, beda banget sama keadaan sekarang. Selalu saya ambil firman Tuhan yang saya tulis ini dengan keadaan sekarang. Pasti kita lebih pengennya kita merealisasikan sesuatu itu, lalu apa gitu benang merah ke kehidupan kita sekarang ini. Jadi kalau waktu zaman dulu itu udah ada aturannya. Kalau kita mau melayani Tuhan di kemah suci itu, kita harus ada kayak ada kolam pembasuh, kita dibersihin gitu. Nggak bisa main-main. Memang semua udah kayak gitu, udah ada aturannya. Nggak bisa sembarangan. Kita berdosa dulu, setiap kita melakukan dosa kita minta pengampunan, kita bakar itu juga ada. Saya nggak terlalu ingat banget, tapi ada korban bakaran, korban jantan apa kayak gitu-gitulah. Itu harus seperti itu dulu, meminta maaf kepada Tuhan. Avoda, meminta maaf kalau kita berbuat dosa. Lalu bagaimana sekarang? Bagaimana cara kita beribadah? Bagaimana cara hidup kita? Bagaimana cara kita melayani? Bagaimana cara? Lalu apa yang setiap waktu kita lakukan? Apakah kita masih seperti ini gitu? Karena kan beda ya. Sekarang itu lebih kita sifatnya itu lebih kepada ada free will aja, lebih bebas aja. Kalau dulu kalau salah ya jelas salah, harus minta ampun, udah ada aturannya. Nah di sini di kehidupan kita saat ini, siapakah baik Allah berikutnya? Nah ada 3 ayat. Dengan tema yang diberikan ini saya membawa satu perenungan. Roh Kudus membuat saya bahwa balik lagi kepada pribadi kita ini. Di sini di Roma 12 ayat 1 boleh dibuka. Nggak ada yang kita cepat aja berarti ya. Oke, saya buka dulu. Roma 12 ayat 1. Oh boleh dibantu lah. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Katakan amin. Amin. Kita adalah ibadah kita yang sejati, pribadi kita. Bukan lagi kayak zaman dulu, ada aturan main, ada aturan tata cara berpakaian, ada aturan tata cara bermakanan. Sekarang bebasnya kita mau makan berdua, mau makan apa kayak, mau makan terserah lah, mau makan keong, mau makan apa dulu, segala sesuatunya itu ada aturan. Tapi Tuhan mengingatkan bahwa pribadi kita lebih kepada pribadi ini sebenarnya terjadi perubahan ini ketika Yesus waktu Yesus mengorbankan dirinya. Bahkan kita nggak perlu lagi ada namanya korban bakaran, karena Tuhan yang menghapus dosa kita. Dulu kita 10 kali berbuat dosa, 10 kali kita membakar minta pengampunan dosa. Tapi Tuhan cukup 1 kali Tuhan disalib, dan cukup 1 kali Dia menebus dosa kita. Jadi kalau kita berbuat dosa, ingat, bukan berarti Tuhan Yesus disalib 2 kali, tapi boleh kita berpikir bahwa kalau begitu kita berbuat dosa, seperti kita menyalibkan Yesus lagi, karena Dia sudah lebih dahulu menyalibkan dosa kita.
dan kita sudah bebas atas belenggu dosa. Di 1 Korintus 3 ayat 16 ayat berikutnya. 1 Korintus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah yang di dalam kamu? Amin. Amin. Lagi-lagi dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kita adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalam hidup kita. Di 1 Korintus 6 ayat 19. Saya kalah cepat bukan sih. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Amin. Jadi kita sadar bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Tugas dan tanggung jawab kita adalah kita menjaga setiap dosa kita. Bukan berarti kita melakukan dikasih satu kehendak bebas, kita bebas juga kadang-kadang. Bukan berarti kita free will bebas gitu. Tapi sebenarnya ada waktunya nanti kita bertanggung jawabkan apa yang sudah Tuhan titipkan. Karena kita baik Allah yang sudah Tuhan titipkan dan bukan lagi milik kita. Tapi sebenarnya kita sudah tebus, kita milik Tuhan, milik Yesus. Dan kita harus mempertanggungjawab itu di berikutnya. Di sini saya baca dan sama seperti zaman Ibrani tentang avoda, saat ini pun firman Tuhan mengajarkan apapun yang kita kerjakan, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Di Kolose 3 ayat 23, langsung aja kita buka Kolose 3. Oke, saya baca. Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Avoda ya. Jadi di dalam setiap kehidupan kita sekarang ini balik kepada pribadi kita. Tadi saya ngambil satu contoh, bisa gak terjadi saat kita selain main padel atau main olahraga? Bisa banget. Kenapa bisa? Itulah makanya kenapa kita harus menyadari bahwa diri kita baik Allah. Kita harus mengadopsi firman Tuhan setiap waktu. Kenapa? Begitu misalnya saya ngambil contoh, misalnya ketika saya misalnya main bola, kan sering tuh gereja bikin adu bola. Begitu kita main bola, kita olahraga itu kan pasti adrenalin kita naik ya. Bisa gak terjadi berantem? Bisa banget. Tapi begitu kita walaupun kita main bola, tapi kita menyadari bahwa kita udah mengenal kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, kita tahu bahwa ya ketika kita beradu atau segala macam udah tetap jaga kasih. Kita baik Allah, kita anak Tuhan. Nggak usah bola lah, yang lagi umum macet. Itu kan nggak gampang. Setiap hari kita ngalamin macet. Ternyata kan mudah loh. saya nggak tahu ya di jalanan itu orang Kristen banyak apa enggaknya. Cuman dalam kenyataan ketika mobil seludukan, motor seludukan, itu kenyataan di lapangan tuh beda. Sama yang di gereja, anjing kau, itu keluar. Nah itu balik ini ke Afrodai tadi, kita lakukan itu untuk Tuhan nggak? Enggak. Nah itu sebenarnya hal-hal kecil itu yang kita belajar di saat ini. Ruang lingkup itu. Sekarang aktivitas kita banyak, nggak seperti kayak dulu. Cuman ya mungkin itu aja gitu. Kalau sekarang kan banyak kita berangkat pagi, itu berangkat jauh, perjalanan macet, ketemu orang banyak banget. Nah disitulah kita memulai satu catatan dalam hidup kita. Kita memulai dari bangun tidur, kita buat gak untuk Tuhan. Tuh. Bangun tidur kita baca firman kah? Kita bangun tidur kita berdoa kah? Dalam perjalanan sih satu tantangan buat kita ketemu orang-orang yang mungkin kesel banget atau mungkin yang saya sering banget tuh naik motor, saya udah naik motor, udah hati-hati diseruduk-seruduk. Ketika kita marah, dia nggak keluar, apa lo buset deh, gitu, dalam hati, emosi tapi ya, Tuhan tahan. Nah itu yang simpelnya adalah hal-hal itu seperti itu. Jadi kenapa dari situ kita belajar bahkan lebih lagi baru masuk kita di dalam mungkin kita ini jadi teladan, jadi terangnya Tuhan. Jadi orang lihat kita itu, waktu itu saya ketemu teman saya orang Kristen, saya bilang tuh kok membantu lo sekarang ini ya, kok jadi ikut gereja. Iya bro,
Dia sekarang riset panik enggak. Mas berdoa, kita nggak pernah marahin dia, kita nggak pernah ini, kita praktikkan segala macam. Dia bilang orang Kristen baik banget ya, ternyata simple. Dia ikut Kristen gitu. Nah itu yang harus terjadi. Kita harus ingat pengorbanan Tuhan, kebaikan Tuhan, supaya orang lain melihat gitu bang, kehidupan itu. Masih banyak apa? Tinggal berapa lagi? Habis ya? Habis sebenarnya. Saya sederhana memang bikinnya. Bentar saya lihat dulu ya. Aku tidak lupa. Oke. Nah, sama kayak seperti tadi saya bilang bahwa di kehidupan kita sekarang ini Tuhan mengajarkan kita sebenarnya balik ke pribadi kita. Kita sebenarnya kalau mau cuek bebek aja juga bisa berjalan. Tapi kalau kita mau hidup, kita dekat sama Tuhan juga bisa. Ini semua terjadi kalau kita mau lakukan untuk Tuhan tuh sebenarnya nggak gitu istilahnya kita istilahnya adalah bahwa udah mau hidup dulu enggak. Tapi itu terjadi karena sebenarnya satu rahasianya adalah hubungan kita sama Tuhan. Udah pasti kita membangun doa, kita membangun firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita rajin melayani, itu udah pasti terbangun hidup kita pasti. Kita lakukan segala sesuatu. Saya pernah mengalami satu hal yang buat saya maksudnya kadang-kadang Tuhan bekerja nih. Saya melihat awan aja, saya bilang Tuhan baik banget, saya nangis gitu. Gak perlu saya ke gereja besar gitu, kita menyembah Tuhan enak. Bukan nggak boleh banget. Tapi nggak perlu kayak gitu. Jadi dalam kehidupan kita sepele kita nggak, itu pasti kita semua ngerasain kan. Kita lagi naik kereta, kita merenung, baik Tuhan baik. Itu berarti hubungan kita arah sama Tuhan itu yang dibangun sebenarnya. Bukannya soal kita menghitung besok harus ini untuk Tuhan enggak, tapi bangunlah hari-harimu sama Tuhan, terus berdoa, terus baca firman Tuhan, dan ini pasti semua terotomatis. Kalau kita disenggol orang di jalan pasti terotomatis. Begitu kita memarah firman Tuhan duluan yang keluar, jangan begini, jangan begitu, itu udah terotomatis. Waktu saya naik motor juga, saya di Cawang saya di Cawang hujan besar. Kalau orang Tuhan kan, kalau hujan besar itu, Tuhan tolong. Waktu saya mau pelayanan, Mas, mau pelayanan Bang Pendeta. Saya mau pelayanan waktu itu hari Jumat, mau main musik. Hujan besar, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, pasti Tuhan tolong, saya mau pelayanan. Hujannya makin besar. Terus, saya bilang gimana ya? Cuma saya bawa jas hujan. Saya berhenti, saya pakai jas hujan, saya ganti sendal, saya selalu bawa sendal itu kalau pakai motor. Saya jalan lagi, saya bilang pasti berhenti hujannya. Tapi nggak berhenti sepanjang perjalanan. Tiba-tiba Tuhan Roh Kudus mengajak saya satu elemen yang beda gitu. Ketika saya jalan, saya mulai menikmati hujan tersebut dan saya bernyanyi. Ternyata saya nggak sadar, saya sampai tempat dengan hujan besar, saya nggak merasakan lagi itu hujan. Ternyata kadang-kadang kalau kita ikut sama Tuhan, yang tadinya A jadi B jadi A, yang seharusnya jadi satu keluhan jadi ucapan syukur. Seperti itu hubungan kita, seperti itu kalau hubungan kita mau dekat dengan Tuhan. Waktu saya bilang, Tuhan berhentikan, itu sebenarnya tanpa sadar saya berpikir bahwa jangan-jangan pikiran saya pengennya enak aja, aman aja. Tapi Tuhan mungkin ya di daerah situ atau hujan itu memang butuh hujan. Tuhan katakan butuh hujan. Ingat waktu Ayub berkeluh kesah di Ayub 3 bulan lah, dibilang Tuhan mau begini macam. Tuhan menegur, ingatkah kamu bahwa cakrawala udah kuatur, awan udah kuatur, lautan semua bahkan ikan-ikan saya ini kalau baca firman Tuhan itu bilang udah diatur, begitu rupa Tuhan mengatur. Setiap langkah kita, kalau kita udah hidup dalam Tuhan, udah pasti Tuhan yang ngatur yang terbaik buat kehidupan kita. Jadi udah pasti otomatis memang kehidupan kita sepenuhnya untuk Tuhan. Apapun yang Tuhan baik buat itu baik untuk kita.
Oke, dan untuk ini untuk kalau di zaman dulu kan tadi saya bilang kalau kita mau beribadah udah aturan. Kalau sekarang ini kita kan bebas ya, kita mau beribadah, mau menyembah Tuhan, ya ini aja lakukan terus untuk supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Oke, saya rasa firman saya Tuhan ini saya cukup. Lagi-lagi semoga dengan firman Tuhan yang sederhana mungkin saya nggak bahas soal teologinya, karena memang saya lebih suka kepada sesuatu yang bagaimana nempel dan pagi-pagi pun saya masih bergumul untuk firman Tuhan itu. Saya mau firman Tuhan. Tadi di situ saya bilang Tuhan saya nggak mau saya ngomong, kalau saya ngomong saya mau Roh Kudus yang ngomong. Jadi walaupun ada titik koma yang mungkin nyampe kepada saudara, biarlah Roh Kudus yang mengembangkan dan itu ada punya dampak buat kita semua. Dan puji Tuhan, terima kasih sekali lagi Pak Pendeta Bimo untuk waktu dan tempat saya percaya untuk bawa firman Tuhan. Kita mau maju ke depan, Bro El. Kita mau angkat pujian, sekali kita tutup dan doa ya. Silakan untuk jemaat berdiri. Kasih setiamu yang ku rasakan. Kasih Tuhan. Amin. Kasih setiamu yang ku rasakan. Dari langit biru, kebahagiaanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji baik-baik. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan saat ini Tuhan. Kami mensyukuri untuk setiap detik dan setiap waktu yang Tuhan berikan kepada hidup kami Tuhan. Tidak pernah ada kata kebetulan Tuhan. Kami mensyukuri kalau firman-Mu boleh datang saat ini Tuhan, menegur, menguatkan kami, memberi pengertian betapa luar biasanya Allah yang kami sembah Tuhan. Biarlah kami berkenan hidup kami Tuhan. Kami tidak tahu perjalanan kami di depan Tuhan, tapi kami tahu bahwa Tuhan Allah yang kami sembah begitu hidup dan tak tergoyahkan Tuhan. Kau yang punya langkah kami ke depannya Tuhan. Kau yang atur waktu kami Tuhan. Biarlah kami setiap kehidupan kami Tuhan, kami melakukan segala sesuatu kami Tuhan, dari mulai kami bekerja, beraktivitas Tuhan, bahkan sampai melayani Tuhan. Ingatkan kami bahwa kami adalah milik-Mu, dan setiap yang kami lakukan adalah milik-Mu Tuhan. Hidup kami persembahkan jadi korban
membantu Tuhan. Karena kami baik Allah Tuhan. Ya kau betul Kau baik Tuhan. Kau baik. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah saat ini Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami mendengar firman-Mu Tuhan. Sebentar kami juga mau serahkan acara kami berikutnya Tuhan Yesus berkati sampai selesai ibadah ini Tuhan. Sekali lagi kami berdoa Tuhan untuk kami setiap pribadi yang ada di sini Tuhan. Kau mengenal dasar hati kami, Kau mengenal pribadi kami, Kau mengenal kebutuhan kami, Kau mengenal Tuhan cita-cita kami. Biarlah berkarya terus dalam hidup kami Tuhan. Lakukan apa yang Kamu lakukan Tuhan. Berkati Tuhan setiap langkah hidup kami sesuai dengan rencana-Mu kehendak. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Dan kami perlakukan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap orang percaya berkata, Amin. Terima kasih. Baik. Sekali kita saling Bapak Ibu, kita masuk ke Kudus. Jadi Alfada hari ini hidupku dan hidupku, tubuhmu dan tubuhku adalah untuk Tuhan. Amin. Sebab hidup kita untuk ibadah sama Tuhan. Oleh kuasa kapan dosaku, kekudusan Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, hidupku sungguh bersama anugerah-Mu, kasih-Mu hidupku, mencari ciptaan baru. Oleh kuasa oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa tubuhmu ibadah oleh Tuhan, hidupmu ibadah oleh Tuhan. Jangan gunakan untuk hal-hal yang tidak untuk ibadah tubuh hidup. Renungan baik-baik, minta ampun sama Tuhan jika kita buat dosa pelanggaran selama ini.
Jika sudah minta bersama Tuhan, sama-sama sepakat dengan saya angkat roti dan kepala kita. Di kedua saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam, tertobat dari atas kayu salib. Kami percaya oleh kuasa tubuh Tuhan, hari ini tubuhku sehat sempurna dari ujung rambut, ujung kakiku, segala penyakitku, kelemahan tubuhku. Kami percaya sudah Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah. Dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah lalu. Kami percaya hari ini inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Sama-sama kita menang tubuh Yesus di Bapak. Makasih Yesus untuk kami hari ini. Yang sudah mengucap syukur sama Tuhan, sama-sama kita anggur dari kepala kita. Sepakat dengan iman sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah perjanjian yang baru, yang kekal. Darah Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah dari atas kayu salib. Yang kau curahkan bagiku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kami percaya dosa kami Tuhan ampuni, dikuduskan, disucikan kembali, segambar, serupa dengan gambar Allah. Kami percaya setiap kuasa maut, kuasa jahat, kuasa setan tidak dapat menjamah kami. Kami percaya mata kami kudus bisa memandang kemuliaan Tuhan. Telinga kami peka bisa dengar suara dari surga. Mulut kami punya kuasa. Doa-doa kami Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Tangan kami punya kuasa. Apa yang kami pegang, kami kerjakan menjadi berhasil karena nama Tuhan. Kaki kami punya kuasa. Kemanapun kami melangkah, tanah bumi yang kami injak, Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, oleh karena kuasa dari Yesus, hidup kami di bumi seperti di surga. Pekerjaanku, rumah tanggaku, karirku, studiku, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah bagi kami semua. Inilah darah Yesus Kristus. Kita makan, kita minum dari suara Bapak. Kasih Tuhan. Kami ucap syukur oleh kuasa darah-Mu Kau selamatkan kekudusan-Mu melingkupi kasih-Mu Tuhan mengalir memulihkan sungguh besar anugerah-Mu Kau selamatkan ku menjadi ciptaan yang baru Tuhan ku menjadi ciptaan oleh kuasa darah-Mu Tuhan kuasa darah-Mu. Berikan punya tepuk tangan sorak-sorak mengidolakan kita hari. Firman Tuhan berkata Yohanes 15 ayat 7. Jika engkau tinggal dalam aku, firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah maka berikan. Tuhan, kami telah dengar firman. Kami tidak akan menyanyikan tubuh kami ini Tuhan dengan semena-mena. Kami sadar tubuh kami, hidup kami afadah untuk Tuhan. Tubuh ini milik Tuhan. Kami tidak punya hak apapun juga Tuhan. Kami persembahkan hidup kami, tubuh kami untuk Tuhan hari ini. Kami telah tinggal dalam Tuhan, kami telah menyatakan tubuh darah Tuhan hari ini. Setiap dosa pelanggaran telah Tuhan kuduskan, alihkan ampun. Kami dikuduskan Tuhan hari ini. Kami pulang dari pagi ini, kami berjanji tidak buat dosa. Kami berjanji Tuhan. Apakah hidup kami sungguh-sungguh berpot sama Tuhan. Kami minta hari ini berdoa untuk setiap umat-umat Tuhan di Tuhan Yesus. Berdoa untuk Bapak Markus Immanuel dengan Tuhan. Dengan Tuhan yang memulihkan setiap sel dalam darah putihnya. Tuhan memulihkan setiap tubuhnya Tuhan. Kami percaya jika Opa bijinan Tuhan untuk terus hidup, maka dia hidup sampai Tuhan datang doa. Kami berdoa sungguh Tuhan, dengan setiap darahnya yang ada gula darah tinggi Tuhan, Tuhan dalam nama Tuhan Yesus dijadikan normal kembali dalam nama Yesus.
Bukan Eropa Tuhan pulihkan. Sehingga keluarga ini, opa, oma, anak-anaknya dipulihkan Tuhan dalam nama Tuhan. Berdoa untuk langkah Pak Yosef, Tuhan berkati. Pak Yosef berkati Tuhan dengan sehat sempurna, berwibawa, ada karisnya Tuhan bersama beliau. Lebih bijaksana dalam memimpin keluarga. Dr. Vini terima kasih jika Dr. Vini telah Tuhan pulihkan matanya. Dengan setiap proses pemulihan penyembuhan daripada Tuhan terjadi hari ini, kami berdoa sungguh dengan praktik ya Tuhan pulihkan. Setiap umur Tuhan pulihkan dalam nama. Berdoa untuk adik Dr. Judo pun Tuhan berkati. Dengan tempat dia terusir Tuhan, dia jauh dari tempat tinggal. Kalau boleh Tuhan di Bogor, kalau boleh Tuhan di Ciawi Tuhan. Siap benar-benar Tuhan anak muda ini Tuhan boleh total melayani Tuhan dari pekerjaan. Ada kami juga diberkati Tuhan dalam usaha karirnya Tuhan sedang merintis bisnisnya Tuhan. Kami percaya jika Tuhan sertakan Tuhan dalam bisnisnya, maka bisnisnya, usahanya akan dibawa berhasil. Berdoa untuk kami lain bersama istri Tuhan berkati dalam pelayanannya. Pekerjaan istrinya pun diberkati Tuhan Yesus, pekerjaan ayah pun diberkati Tuhan Yesus. Sehingga banyak deal baru Tuhan dalam setiap penawaran ayah kerjakan dalam bisnis properti ya Tuhan Yesus. Berkati pelayanan rumah tangga Tuhan, jika Tuhan mengizinkan pengambilan keturunan ilahi bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk kami Mary Tuhan dan keempat anak yang Tuhan pelihara. Aku percaya Tuhan tidak pernah minta manusia. Membuktikan bahwa Tuhan pelihara hidup Mary bersama warga. Sudah kami Eli pun diberkati Tuhan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kau percaya Tuhan dibaikan Tuhan, diberkati Tuhan lebih. Sudah kami Ibu Mary Tuhan bersama kami hari Tuhan, bersama Tere dan juga Fani Tuhan. Berkati dia. Segala sesuatu yang belum sempurna di mana Tuhan pulihkan hari. Aku percaya kasih-Mu melingkupi bersama keluarga itu. Berdoa untuk adik kami juga Mas Tio, Dini dan Stefani pun diberkati Tuhan Yesus. Dengan kehidupan rumah tangga mereka senantiasa ada Tuhan bersama mereka. Berkati juga keluarga hamba-Mu Tuhan, bersama istri hamba-Mu dengan terus setia mengelola gereja ini. Boleh menjadi gembala gereja ini. Boleh membelah setiap umat-umat Tuhan yang kau percaya berkati Tuhan. Percaya sungguh Tuhan. Ini tanggung jawab besar yang kau percaya bagi hamba-Mu dan istri hamba-Mu. Dengan gereja ini terus senantiasa berkenan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Indonesia dalam tangan Tuhan hari ini. Indonesia Tuhan lingkupi. Indonesia Tuhan kasih. Tuhan tolong Pak Prabowo Tuhan yang akan berangkat ke Irak menjadi juru damai Tuhan tolong. Jika itu rencana Tuhan, maka terjadi perdamaian Iran, Amerika, Israel. Jika tidak, kami akan lepas dada. Ini masa di mana masa akhir zaman terjadi, di mana perang dunia akan terjadi. Kami hanya berlindung kepada Tuhan yang bersama. Sebentar Tuhan, kami yang memberikan bersama kami kembali selamat Sabah, mengupayakan seperti untuk pesta untuk Tuhan. Bukan besar jumlah kecilnya Tuhan, tapi bagaimana kita berkata tidak baik orang dalam penonton dengan tangan kami, dengan persembahan kami serahkan dalam tangan Tuhan sebagai persembahan kudus yang hidup, yang berkat Tuhan. Itulah ibadah kami sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang siap memberkati pekerjaan Tuhan. Sama-sama kata-kata. Amin. Amin.
kasih bersama hari ini. Makasih, Aik. Semangat. Amin. Saya kerinduan saya, Aik dikenal bukan sebagai pemain musik di kerja lain, tapi sebagai pengkhotbah. Kalau Tuhan izinkan, jika kau mau tetap bersama kita, semua kau jadi pendeta bersama kita. Amin. Bapak Ibu, minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Luki Lau. Ya, beliau sudah hadir ke Paling sore ke Jakarta. Kalau jangan tinggal di Jakarta sampai tanggal 16. Jadi setelah pulang dari mulai kita, persiapan lalu pulang ke Manado sudah. Ya, jadi Pastor Luki bilang, kau besar 15 yang tempat bagimu. Siap. Jangan sama-sama rumahnya juga. Amin. Kalau terus Bapak Ibu, siapa yang merasa bahwa Tuhan itu begitu dekat sama kita? Angkat tangan. Amin. Dalam minggu ini saya pernah sama Tuhan, kenapa Tuhan izinkan saya sampai isi mengumpulkan koin logam, saudara? Saya kumpulin, saya kira berberes rumah seminggu, saudara. Saya beres rumah, isi nemuin koin-koin, kita kumpulin, saudara. Berberes rumah, bersih-bersih rumah, terus tiba-tiba Fani pagi lagi. Ade, nanti malam ada pasar malam, saudara. Ade mau apa? Basahin kan? Iya. Terus sampai rumah, saya lagi bilang bahwa saya sedang ngumpulin koin logam. Kalau dulu kan di pasar logam ya, kalau soal itu ada, saya kumpul pakai plastik es Bapak Ibu. 1.000, 100 rupiah, 200 rupiah Bapak Ibu, kayak kumpulin. Saudara. Karena saya rindu istri saya itu hari itu malam itu bisa jajan, saudara. Jujur aja, hari itu saya punya uang. Saya kumpulin Bapak Ibu, saya dana, saya bilang Tuhan, ini dana untuk gereja hari Minggu. Saya nggak mau takut. Tapi saya ingin istri saya jajan. Saya kumpulin sama istri saya. Terus sudah kumpul, terus ada sudah, kita berangkat. Ada saya nyebrang, saya sama nyebrang ke belakang. Sebelum kita belanja, saya tukerin uang koin dulu di Alfamart Bapak. Mas, apaan? Saya butuh uang koin, boleh? Boleh Pak, ada berapa? Berapa ya? Akhirnya kumpul 30.000 ya Pak, 30.000. Saya juga punya uang cash tinggal 10.000. 40.000, saya bisa beli baju 10.000 rupiah. Saya bisa ganti apa namanya itu? HP? Hamper glass 10.000. Terus saya bilang apa? Jagung bakar 10.000. Sisa berapa Bapak Ibu? 10.000 sudah. 10.000 nya untuk apa? Besoknya saya mesti belanja ke seberang rumah. Ada uang 2.000, 12.000 kita bisa belanja, masak di rumah sudah. Tapi kami mengucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan itu baik. Tapi masalah, masa sih cuma segitu doang Tuhan pelihara saya? Tuhan, saya pengen pelayanan Tuhan. Saya pengen hari ini ada makanan di gereja. Terus mana si Kio, dia mau kemana Om? Naik kereta, hujan saudara. Saya pelayanan di Bintaro 105. Saya cek naik Grab 200.000. Waduh, mobil nggak ada 200.000. Saya cek Go Transit cuma berapa? 75.000. Saya belilah GoPay 100.000. Ternyata saya mau berangkat ke sana, ternyata dari mulai Pondok Ranji ke rumah itu jalan cuma 1,9 kilo. Tapi Grabnya 89.000 sudah. Nggak masuk akal kan? Saya turun di Pondok Ranji, saya jalan kaki sudah dari Pondok Ranji stasiun sampai Bintaro Plaza sudah. Jauh. Tapi saya suka cita, kenapa? Karena baju saya tak keburu basah. Kenapa? Ada saya pergi menuju Mas Rio, 2:30 sore, hujan besar kan? Ada saya mau kemana? Render. Pikir tungguin, kagak saudara. Dia beri aja. Ih, udah tungguin buru-buru. Saya naik ke kereta Bapak Ibu. Tapi saya pesan kenapa? Saya wajah saya senyum Bapak Ibu. Ih, saya suka cinta. Di kereta malah sama saya berjam-jam Bapak Ibu sampai di Bintaro Plaza. Saya pikir Grab cepat toh, 40 menit. Akhirnya semua aplikasi online saya kerjain. Grab, InDrive, Gokar. Ujung-ujungnya naik taksi mungkin. Ya tahu Bapak Ibu, acara jam 6, saya sampai setengah 7 sore, ditungguin. Keluarga Butong, ya dari Turun Medan itu. Saya belum pernah kenal dengan orang besar, tapi saya kenal 1-2 orang itu. Kenapa? Karena orang ini pernah saya layani 5-6 tahun lalu, ya. Karena papanya kerasukan kerja timbul, saya ke PLN, saya lain, suka cita pelapasan baru meninggal. Tapi anaknya, mantunya, saya cuma nanti waktu itu, dari tahun lalu. Udah baru menikah ya? Iya Pak, belum anak, belum. Tapi aku perempuan nanti ya. Sudah, saya buat ya. Terus saya berapa kali, keluarga itu tahun lalu saya lain juga. Ternyata kemarin, saya pikir baru 1 anaknya, sudah 3 sudah.
Yang mana lagi saya? Papi ini, papi ini. Yang papi doa ini, yang papi obati. Nama siapa? Afisa. Katanya, artinya tahu artinya apa? Tahu kapan artinya apa? Hadiah pasti berarti. Namanya hadiah. Pulang suka cinta. Nah, akhirnya pulang, saya bawa sebagian untuk makan siang ini. Jadi mencoba papi rasain. Ya, so termasuk semua pasar Batak ada ayam botak ya. Tapi saya nggak makan. Karena makan di sandara sudah. Saya tahu kan botak. Ada apa namanya tombur. Tahu tombur ya? Tahu tahu cuma tahu orang. Mana tombur? Ada babi. Babi Tapi saya coba kue-kuean saja. Dan ucap di babi. Ternyata pas pulang dari malam bersyukur Bapak. Saya cuma doa sama Tuhan. Kasih saya sejumlah untuk operasional gereja. Kau boleh kasih lebih untuk apa? Untuk jajan. Nanti Bapak telepon saya buka mesej saya berdua. Kasih doa amplop. Terus untuk gereja dan tempat ini. Totalnya untuk operasional gereja. Saya ulangi Bapak. Tuhan itu berkat. Tuhan itu hidup dan dia tahu tiap kebutuhan berdetail. Nggak kurang, nggak lebih. Doa Bapak cukup hari ini. Artinya saya mau saksikan Bapak-Bapak. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Bapak ini, saya membuktikan bahwa kita punya iman nggak boleh goyah. Karena Tuhan itu sanggup mencukupkan apa yang kita butuhkan. Amin. Jadi saya udah kembali ke depan sama-sama untuk bersama-sama kita diberkati Tuhan dalam pada sesi ketiga dalam perspektif berbeda. Lalu minggu keempat bagaimana? Libur. Karena lebaran. Saya menghargai Pak Yosef, keluarga perjuangan besar di sini. Karena pasti penuh. Saya juga memahami Bapak Ibu bekerja pun akan liburan dulu. Ya, anak pun sekolah, libur juga. Jadi minggu keempat libur, minggu kelima akan ibadah kembali. Amin. Yuk sama-sama kita beri sama Tuhan. Kayak puji kebesaran mau Tuhan aja Tuhan. Tuhan, kembali kami berdoa bersepakat bersyafaat untuk dunia ini. Tuhan, kami minta perdamaian untuk dunia ini. Tapi aku katakan, dunia sebenarnya hari ini semakin jahat. Sebelum kedatangan Tuhan, ada perang bagaimana bangsa melawan bangsa. Kami tahu siapa itu. Tapi jika Tuhan izinkan hari ini, Amerika, Israel, Iran sedang bersekutu untuk melawan bangsa-bangsa, bahkan semakin membawa hutan menyerang satu sama lain. Kami berdoa Allah yang punya kendali akan dunia ini. Kami minta kedamaian. Jika Tuhan izinkan maka terjadilah perdamaian satu minggu depan ini Tuhan Yesus. Dampaknya besar. Indonesia pun berdampak juga. Isu bahwa 20 hari ke depan BBM akan habis. Tapi tolong isu yang kami dengar Tuhan 1 liter sampai di bawah 1.000 Tuhan BBM. Kami minta kalau boleh tidak terjadi dalam nama Yesus. Bapa, berdoalah akan bangsa-bangsa yang ada. Beri kedamaian. Kami rindu Tuhan, kedamaian terjadi. Indonesia dalam hal itu. Indonesia diberkati. Indonesia makmur. Indonesia dalam hal itu Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan berdoa.
Prabowo, Mas Gibran diberkati Tuhan Yesus. Berdoa untuk kota Jakarta, kota Bekasi, kota Bogor, Tuhan sekitar kita Jabodetabek Tuhan berkati. Cuaca yang tidak menentu hari Tuhan, berikan cuaca terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Boleh hujan Tuhan, tapi tidak banjir dalam nama Yesus. Boleh hujan Tuhan, tapi tidak berjalan longsor dalam nama Yesus. Kami berdoa seluruh Tuhan untuk keluarga-keluarga Anda Tuhan, yang sekali mulai bekerja kembali Tuhan. Studi anak-anak kami pun kami percaya diberkati Tuhan. Yang bekerja seperti untuk Tuhan. Yang sekolah seperti untuk Tuhan. Yang usaha seperti untuk Tuhan kau kerjakan hari ini. Kami percaya itu afadah kami untuk Tuhan. Kami ya Tuhan, gerejamu, living dan bisa tangan dalam serahkan. Dengan gereja ini senantiasa perkenalan, baik yang di Jakarta, baik yang di Solo Tuhan berkati. Warga Abraham dan usai diberkati Tuhan di Solo Tuhan. Menjadi fasilitator kami Tuhan dalam melayani jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan. Berdoa sungguh ada 20 orang jiwa Tuhan di sana yang non-Kristen Tuhan, yang rindu Tuhan lawan, maka Tuhan lawan dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan, itu menjadi cara Tuhan untuk memberkati mereka semua kenal Yesus. Berdoa dengan ini buat Tuhan tak luar biasa. Pak Audi diberkati Tuhan dalam mengelola gedung ini Tuhan. Berdoa sungguh Tuhan, kami semua dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, kami yang pulang, kita mulai hari ini, mari buka pinjaman Tuhan, mari angkat kedua tangan pinjaman Tuhan, terima berkat dari Allah Bapa di surga sekarang. Pulang dan terima berkat dalam Abraham, Alisa, Ayah. Cita manis daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis yang ini, yang berat, yang masalah yang Roh Kudus, menjadi kita naik dan bukan turun, menjadi kepala dan mereka bahkan apapun kami kerjakan menjadi berhasil karena nama Tuhan mulai saat ini sampai merata. Tuhan menjemput